Baik pemirsa, selamat pagi. Saya Fakta dari Info 9 Channel TV melaporkan dari Kampung Warung Batu, RT 0205 Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Pemirsa, kita ikuti bagaimana cara budidaya cacing serta ikan lele milik Bapak Edi. Pemirsa, ikuti saya. Awal dari pertama berdirinya ini gimana Pak? Berdiri. Kalau awal berdiri sih emang awalnya biasalah, saya kan suka beli cacing. Di situ saya sempat berpikir bahwa kalau terus-terusan kita beli cacing, kemungkinan biaya untuk operasionalnya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Jadi saya berinisiatif sendiri untuk mencoba budidaya tapi dengan cara yang aneh, yaitu tanpa lumpur. Jadi saya di sini hanya memanfaatkan yang namanya ampas tahu fermentasi, atau kita bisa dengan yang lain lah, seperti kita pakai jerami padi, pakai oncom, pakai tempe, roti dan lain sebagainya. Itu sudah ada di sini. Kalau dulunya emang saya hanya fokus ke ampas tahu, hari demi hari di sini saya mulai berinovasi dan mulai berkarya juga bahwa sebenarnya budidaya cacing sutra ini tanpa lumpur bisa dilakukan dengan cara yang lain, tanpa perlu kita pakai ampas tahu. Karena kalau ampas tahu ini kan mungkin setiap orang tidak mungkin lah mudah untuk mendapatkannya kan. Jadi kita punya cara alternatif lain agar cacing sutra ini bisa terus berjalan. Seperti contoh kita pakai jerami padi, pakai oncom, pakai tempe dan lain sebagainya, banyak. Kulit pisang juga ada. Tanpa ada tambahan lain. Yang jelas ini pengairannya yang diutamakan gitu ya. Dan yang paling utama adalah tetap ini tanpa lumpur. Yang paling utama. Dan ini pengairannya 24 jam full, jangan sampai berhenti. Seperti itu kan. Itu mesinnya ada kan. Itu mesin ini buat mempompa air dan sebagai penyuplai oksigen. Gitu. Jadi tujuan saya budidaya lele ini yang pertama adalah untuk memangkas biaya operasional. Terutama itu karena memang pakan alam ini cukup mahal sekali. Terbilang mungkin di Cianjur rata-rata harganya per liter sekitar 25.000 per liter. Berarti kalau untuk ikan lele kita satu kali pemijahan membutuhkan sekitar 30 liter cacing sutra. Tapi kalau kita dibudidayakan itu akan bisa mengurangi biaya operasional. Paling kita beli pakan toko sajalah gitu. Kalau seandainya lele tersebut udah lepas cacing, baru kita beli pakan toko. Tapi kalau untuk masalah penjualan dari cacing memang itu bagus. Cuman masalahnya kalau dari cacing tuh gimana sisanya aja. Kalau misalkan dari cacing sutra banyak sekali, banyak sisanya baru kita boleh dijual. Tapi kalau untuk ikan lele biasanya jarang sekali ada yang sisa. Paling yang sisa itu untuk diternakan kembali sebagai bibit lah gitu. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan ada yang beli cacing sutra ini ya, ini sebagai contoh bahwa saya tuh penjualannya lewat gelas cup seperti ini. Jadi satu gelas cup ini kita jual harga 10 ribuan. 10.000. Kalau boleh tahu berapa luas yang Luas di Lugina Farm ini sekitar 1 hektar kurang 400 meter. Sampai ujung sana tuh. Pak Herdi, ini berhubung dengan ada sistemnya program pemerintah yang disebut namanya PPKM, itu pengaruh besar nggak Pak? Dari program pemerintah? Ya, pasti itu pengaruh. Cuman jujur aja memang di sini belum ada yang belum ada yang tahu mungkin ya gitu. Belum ada yang tahu. Tapi saya rasa sih di Cianjur ini memang yang budidaya cuma ada di sini saja.
yang tanpa lumpur, tapi yang pakai lumpur pasti ada, cuman jarang lah gitu. Nah, ya. Jadi selama ini Pak Herdi jadi nggak diekspor ya? Enggak. Jadi dia untuk keluar sendiri. oh, Untuk keluar sendiri. dan untuk yang datang aja yang sini yang Ya paling yang beli itu nggak banyak sih, yang tadi saya berikan contoh paling 1 gelas 2 gelas lah ke yang saya kasih. Kalau untuk kapasitas banyak saya nggak mungkin untuk kasih. dilelenya gimana? Dijual ke pasaran atau gimana atau Nah, kalau untuk lelenya ini emang kebetulan anggota. anggota. Jadi ada pengumpulannya tuh di daerah Jamali. Itu tempat pengumpulannya di situ. Jadi untuk dibudidayakan lagi begitu. Ya, untuk pembesaran lagi Pembesaran. gitu. Kalau di sini memang fokus pembibitan. Jadi kalau untuk masalah pembibitan yang pasti itu harus ada yang namanya pakan alami. Seperti cacing sutra seperti ini. Banyak sekali pokoknya yang minat cacing sutra mah. Kalau seandainya kita punya banyak cacing sutra, insya Allah gitu itu akan menjadi prospek bisnis yang menjanjikan lah gitu. Cuman sayangnya emang di Cianjur ya, belum banyak yang tahu gitu. Padahal ini udah dikembangkan dari tahun 2014. Ini dikembangkan dari 2018. Ya, emang baru sih, baru 3 tahunan. Jadi kita yang beli cuma cacing saja. Cacing kita bisa untuk budidaya. Karena itu cacing nggak diambil semua, jadi itu khusus buat ternakan kembali. Tapi saya membutuhkan 1 bulan lah untuk bisa lebih banyak menjual lagi cacingnya. Lalu kita proses untuk pemijahan. Berapa lama usia? Ini sekitar 28 harian. 28 hari. 28 hari. Dan bisa terjual tadi berapa di Dan bisa terjual sekitar 2 bulan. 2 bulan. Bisa melihat sendiri kita sangat menjanjikan budidaya lele ini. Bagi pedesa mau mencoba atau mau membeli bibit untuk pembesaran, silahkan datang ke Bapak Herdi di Kampung Warung Batu, Desa Pekarsari, Cianjur. Bisa, sekian saya melaporkan dari pembibitan budidaya Warung Batu.